Yang kedua daripada rukun salat atau furudus salat adalah takbiratul ihram. Harus mengucapkan takbiratul ihram, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Allahu Akbar. Harus dengan lafaz tersebut. Enggak boleh bilang astaghfirullahaladzim. Atau la ilaha illallah. Atau subhanallah. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tapi barangkali kalau ada tambahan sedikit seperti kalimat beliau mengatakan wa yujzi'uhu, dan boleh juga kalau dia mengucap Allahul Akbar. Allahu al-Akbar. Berarti Allah itu yang sifatnya maha besar, sifatannya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tapi jangan dipraktekin ya. Allahul Akbar. Orang-orang nanti nimpukin ente. Apaan nih? Sholatnya kok gini? Madhab lain nih. Kan bikin repot orang. Waktu dia, enggak, anak udah ngaji. Siapa yang ngajarin? Habib Ahmad. Enak aja loh ngajarin. Anak ngajarin. Ada di kitabnya ada. Di kitabnya dibilang boleh aja. Artinya tetap sah sholatnya. Tetapi tetap yang lebih bagus hanya dengan lafaz Allahu Akbar. Ya, jangan sampai sok tahu atau pengen menunjukkan ilmunya. Makanya begitu juga kalau diselingi beberapa sifat daripada sifat Allah. Seperti apa? Allahul Aziz Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh aja sebenarnya. Jangan dipraktekin tapi. Ini cuma ngasih tahu aja, boleh begitu. Kalau gitu nggak batal. Ya, tapi jangan dipraktekin. Kalau praktekin orang-orang bakal bingung. Adapun mengganti lafaz Allah, dibilang Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahman Allah juga. Boleh. Al-Azizu Akbar, la yajuz. Ar-Rahimu Akbar, yajuz. Tetap harus dengan lafaz Allah dan Akbar. Makanya di sini ada beberapa syarat-syarat ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ada di kitab Safinah tuh biasanya syarat-syarat tersebut. Ayo kita tulis tambahan ilmu. Syurut takbiratul ihram. Syarat-syarat takbiratul ihram. Di sini Habib Alwi nyebutinnya sampai 20. Banyak juga. Di Safinah berapa nyebutinnya? Lupa nih. Ada yang ingat gak? Di Safinatul Najah itu ada loh syurut takbiratul ihram. Ada berapa? Ada asyar. 15. Di sini 20. Ada 20. Tulis dah, ya. 20 syarat ketika mengucapkan Allahu Akbar doang nih. Tapi semuanya gampang, ujung-ujungnya lafaz Allahu Akbar, udah gitu doang. 1. Iqa'wa fi halatil qiyam fil waqt. Mengerjakannya dalam keadaan qiyam. Dia mengerjakannya dalam keadaan berdiri dalam salat fardu. Mengerjakannya dalam keadaan berdiri dalam salat fardu. Jadi kalau seandainya ada orang gini baru mau bangun nih. Bangun, belum berdiri tegap, dia udah Allahu Akbar. Udah ngucap Allahu Akbar, sedang dia lagi bangun nih. Saking Masya Allah, cepet banget mau sholatnya. Ya, nggak sah. Padahal sholatnya, karena sholatnya itu wajib berdiri. Dan takbirnya juga harus dalam keadaan berdiri. Nah, ini kejadian yang sering terjadi ketika seseorang masbuk. Tahu masbuk gak? Orang yang ketinggalan sholat. Dia takbiratul ihram begini. Oh, imamnya lagi ruku, langsung Allahu Akbar. Ruku sekalian takbiratul ihram. Nggak sah sholatnya. Kok bisa? Karena takbiratul ihramnya sambil ruku, sambil berjalan. Sedangkan dia wajib tegap. Makanya kalau masbuk, Allahu Akbar, baru ente kejar. Ente mau ruku, ente mau sujud, ente mau duduk. Jangan langsung Allahu Akbar. Buru-buru. Takbirnya harus dalam keadaan berdiri. Dan ini dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah, boleh nggak duduk? Karena memang sholat sunnah nggak wajib berdiri. Orang mau duduk sholat sunnahnya boleh. Maka takbirnya juga. Tapi kalau seandainya ada orang sholat sunnahnya duduk, pertamanya Allahu Akbar, habis itu berdiri. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Pernah Rasul SAW dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek,
Rasulullah duduk. Rasulullah sholatnya panjang, bacanya Qurannya panjang. Allahu Akbar. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Udah mau ruku, beliau berdiri. Berdiri, ruku. Lanjutin sujud. Pas berdiri lagi, duduk lagi. So, lanjutin, baca qiraat. Ketika sudah mau selesai, mau ruku, berdiri. Nggak harus sebenarnya, bisa aja langsung ruku. Tapi beliau pengen mendapatkan fadilah berdiri juga tetap. Padahal beliau dalam keadaan capek. Ya. Tentunya sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh kecuali benar-benar tidak mampu berdiri. Ya, tidak mampu berdiri baru. Yang kedua, kaunuha bil lughatil arabiyyah. Hendaknya dengan bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Sunda. Apalagi bahasa Jawa. Ya. Lil qadir alaih, bagi yang mampu, yang harus mampu ini sih kayaknya sih nggak ada kalimat nggak mampu. Allahu Akbar doang nggak bisa. Harus diterjemahin kayaknya. Ini makanya dibilang lil qadir alaiha, ya tajawuzan. Padahal ya pasti bisa lah, masa sih lafaz Allah. Kecuali Fatihah mungkin panjang ya, baru mungkin lil qadir begitu. Tapi kalau lafaz Allahu Akbar, siapa yang nggak bisa? Orang dari Cina juga yang bilangin Allahu Akbar, diikutin sedikit satu kali dua kali pasti bisa. Maksudnya dari negara lain dan nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, cuman dua lafaz doang, ya masih bisa. Makanya harus dengan menggunakan bahasa Arab, nggak boleh Allah Maha Besar. Atau bahasa Sunda gimana? Nggak ngerti aneh. Gimana? Hah? Gimana? Nggak boleh ya, nggak sah sholatnya karena harus dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, kaunuha bilafdzil jalalah, hendaknya dengan lafaz jalalah. Jalalah itu lafaz Allah. Nggak boleh diganti dengan yang lain. Harus dengan lafaz Allah. Jalalah artinya Allah. Harus dengan lafaz Allah. Nggak boleh dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Tawwab, Al-Ghafur. Nggak boleh. Nama Allah juga kan? Iya, tapi nggak boleh. Harus dengan namanya, dengan lafzul jalalah. Namanya lafzul jalalah itu kalimat Allah. Selanjutnya yang keempat, hendaknya dengan lafaz Al-Akbar. Maka tidak boleh kalau diganti dengan yang lain. Kabir misalnya. Allahul Kabir. Nggak boleh. Allahul Jalil. Nggak boleh dengan lafaz yang lain. Harus dengan Akbar. Dengan lafaz Akbar. Yang kelima, harus mendahului lafaz Allah dari Akbar. Harus mendahulukan lafaz Allah dari Akbar. Nggak boleh Al-Kabir atau Al-Akbar Allah. Kan maknanya sama juga. Al-Akbaru Allah. Yang maha besar itu adalah Allah. Tapi nggak boleh seperti itu. Harus dengan lafaz jalalah, diawali dengan lafaz jalalah dulu, baru lafaz yang lain.